Baik, kita mulai ya. Nanti absennya Ibu checklist-checklistin aja dari sini. Sekarang kita mulai ke kesejajaran dan ketegaklurusan. Jadi kalau minggu lalu kita berbicara mengenai apa kemarin undefined object ya, ada titik, titik itu kita tidak definisikan, terus ada garis, kemudian ada sudut, ada ukuran-ukuran sudut. Sekarang kalau kita punya dua garis, nah apa yang terjadi atau kira-kira ketika kita memiliki dua garis, apakah garis itu berpotongan atau seperti akan berpotongan kalau kita perpanjang atau tidak akan pernah berpotongan kalau misal kita perpanjang gitu. Nah, konsep-konsep yang demikian nanti kita pelajari hari ini di pokok bahasa tentang kesejajaran dan ketegaklurusan. Yang akan kita pelajari hari ini ada tegak lurus, tentu saja, sejajar, dan hubungan sudut. Jadi nanti kalau misal kita punya dua garis, terus dua garisnya itu berpotongan, pasti akan ada sudut-sudut kan yang terbentuk antara dua garis tersebut yang berpotongan tersebut. Nah, nanti kita lihat hubungan sudut-sudutnya yang diakibatkan oleh perpotongan dua garis itu seperti apa atau apa saja. Nah, berikutnya kita mulai di definisi ini. Sama seperti biasanya. Sekarang coba di sini perhatikan gambar ini, L dan J, garis L dan J di sini, gambar ini. L ini apa ya? Sebuah apa nih L ini? Kalau J ini sebuah apa? L dan J adalah sebuah garis gitu ya. Terus kalau misal kita lihat garisnya bagaimana? Berpotongan gitu ya. L dan J adalah garis yang berpotongan. Terus ukuran sudutnya bagaimana nih? Sepertinya siku. Ukuran sudut siku-siku itu berapa derajat sih? 90 derajat. Nah, jadi kalau misal kita definisikan si tegak lurus itu apa sih? Jadi kalau kita punya dua garis saling tegak lurus jika apa? Berpotongan dan membentuk sudut berapa? 90 derajat gitu. Nah, kemudian kita bisa tulis bahwa garis L ini tegak lurus dengan garis J. Jadi simbol tegak lurus itu yang gini. Set. Nah, gitu. Itu adalah simbol tegak lurus. Itu ya. Terus kita lihat lagi di sini berapa katanya. Besar sudut yang dihasilkan oleh perpotongan garis M dan P. Nah, ini berapa besar sudutnya? 90 derajat juga kan ya, dia siku besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi tegak lurus itu jika kita punya dua garis saling berpotongan dan perpotongannya itu kemudian membentuk sudut 90, maka dua garis tersebut kita katakan sebagai dua garis yang saling tegak lurus. Simbol tegak lurusnya itu adalah tadi seperti ini. Set. Nah, ini adalah simbol tegak lurus. Jadi kalau misal kita tulis M dan P saling tegak lurus, berarti M seperti ini. P.
Garis M tegak lurus dengan garis P, gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat nih. Kita punya teorema. Teorema apa itu? Ya, yang muka air boleh. Teorema yang pertama, kita lihat dari sini, AC dengan BD. Ini ada dua garis, garis AC dan garis BD. Kita lihat relasinya. Nah, sekarang yang jadi teorema itu relasinya ini nih. Lihat sudut AOB dengan AOD. Lihat sudut AOB dengan sudut AOD. Sudut ini sudut 2 dengan sudut 3 berarti ya. Sudut 2 dengan sudut 3 itu sudut yang saling apa? Masih ingat kemarin? Sudut AOB dan sudut AOD itu adalah sudut yang suplementer atau saling berpelurus. Ya enggak? Jadi sudut AOB dengan sudut AOD adalah sudut yang saling berpelurus. Kalau garis AC dengan garis BD, dia saling apa? Garis AC dengan garis BD. Saling berpotongan. Kalau sudut AOB dengan sudut AOD tadi saling berpelurus. Berpelurus itu dia kemarin kalau misal jumlah sudutnya dijumlahkan disebutnya sebagai sudut yang suplementer. Gitu ya. Gimana sih? Suplementer. Sekarang AOB dengan DOC. AOB itu yang ini, DOC itu yang ini. Nah, sudut 1 dengan sudut 3. Saling apa dia? Sudut 3 AOB dengan DOC. Saling bertolak belakang, gitu ya. Sudut yang saling bertolak belakang itu besarannya gimana? Sama atau tidak? Sama. Jadi sudut yang berpelurus kalau kita jumlahkan yang berpelurus, pelurus tadi siapa? Pelurus itu sudut 3 dengan sudut 2 ya. AOB dengan AOD, sudut 3 dengan sudut 2. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 180. Ya, kalau warna biru. Warna merah lagi aja ya. Nah, kalau sudut yang komplement, komplement, apa tadi namanya? Bertolak belakang. Bertolak belakang itu belakang berarti nanti besar sudutnya itu adalah sama. Besar sudut 3 karena dia bertolak belakang dengan sudut 1, maka besarnya adalah sama. Gitu. Itu teorema di dalam geometri. Terus sekarang kita lihat AOD dengan BOC. Nah, ini sudut yang bagaimana AOD dengan BOC? Sama ya? Kayak atas tadi. Bertolak belakang juga. Sudut AOD dengan BOC bertolak belakang. Berarti bagaimana besarnya? M itu besarnya ya maksudnya. M sudut 2, dia akan sama dengan M sudut 4. Karena bertolak belakang. Sekarang yang ini. BOC dengan DOD. DOC. BOC yang ini dengan DOC. Tadi sudut apa namanya ini? Dia ada dalam satu garis BD ya. Berarti sudutnya saling berpelurus.
Berarti kalau begitu sudut BOD itu sudut 4 ya. Ditambah dengan besar sudut 1, itu hasilnya adalah 180. Dia kalau misal penjumlahannya sama dengan 180 disebutnya sebagai sudut yang saling suplementer. Ya, minggu lalu ada suplementer, ada komplementer. Kalau komplementer masih ingat? Komplementer kalau dijumlahkan, gitu kan ya, M sudut A ditambah dengan M sudut B itu sama dengan 90. Jadi kalau berpenyiku itu termasuk ke dalam sudut yang saling komplementer. Oke? Nah, ini teorema tentang tegak lurus. Sekarang kita lihat, kita mau konstruksi garis tegak lurus. Nah, sebetulnya garis tegak lurus itu kan dibentuk dari sebuah garis lurus. Garis lurus ini, sudutnya ini kan sama saja dengan sudut pelurus kan ya? 180 derajat. Artinya, kita mau bagi dua sudut pelurus, jadi masing-masing 90 derajat. Berarti, kalau kita mau membuat garis tegak lurus, itu sama saja dengan kita mau melukis garis bagi sudut. Gitu. Tapi sudutnya sekarang 180. Minggu lalu kan kita buat sudut atau melukis garis bagi sudut ya. Kita simpan jangka yang lancipnya di titik X, gitu ya. Terus dari titik X ini kita buat busur dengan jari-jari bebas. Itu jari-jarinya berarti sepanjang CX di sini. Jari-jari sepanjang CX kita buat busur, jadi putar jangkanya dari sini, buat setengah lingkaran, nggak usah disambungin juga nggak apa-apa. Nanti ketemu garis AB di titik C, satu lagi di titik D. Gitu. Nah, dari dua titik ini kita buat busur lagi. Busurnya bebas, jari-jarinya. Ini sini busur jari-jari busurnya itu sepanjang ini nih. Jadi dari sini dibuat busur kayaknya jari-jarinya sepanjang D, CD gini. Dari C sepanjang D, itu jari-jarinya D, si busurnya tuh kalau misal kita lebarkan sepanjang ini buat ke atas. Terus di titik D si tajamnya taruh sini dengan jari-jari yang sama, kita lingkarkan lagi ke atas. Sehingga nanti ada perpotongan antara dua busur tadi di titik E ini. Nah, titik perpotongan ini hubungkanlah dengan si X yang di sini. Maka inilah garis EX yang merupakan garis yang tegak lurus dengan garis AB. Gitu. Jadi itu cara mengkonstruksi garis tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau begitu, EX itu tegak lurus dengan AB, gitu ya kesimpulannya di sini. Kenapa Bu bisa tegak lurus? Karena yang tadi kita lakukan adalah melukis garis bagi sudut. Padahal sudut yang kita bagi itu sudut 180. Garis ini kan 180. Terus kita bagi dua. Berarti masing-masing pembaginya ini yang sebelah kiri 90, yang sebelah kanan juga 90. Tadi katanya kalau misal kita punya garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, maka dua garis itu adalah garis yang saling tegak lurus. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nih, kalau sekarang kita punya sebuah titik di luar garis. Kalau tadi kan tengah-tengahnya, terus kita lukis garis tegak lurus. Sekarang bisa tidak sih kita punya garis, terus punya titik. Kalau kita mau melukis garis tegak lurus dari titik ini ke garis L, titik P ke garis L, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah sama dengan tadi sebetulnya. Cuman sekarang berarti si jangkanya, kalau tadi kan di sini ya jangkanya, karena tengah-tengahnya tadi di X itu. Jangkanya kita simpan di P. Gitu. Si tajamnya itu, jangka yang tajamnya itu simpan di P, terus buat busur
sehingga nanti memotong garis L. Buat busur sehingga memotong garis L di titik A dan B. Nah, dari titik A dan B ini buat lagi busur. Boleh sepanjang jari-jari yang tadi, boleh juga lebih. Terus dari A buat busur ke atas, dari B juga buat busur. Kok ke atas ke bawah ya, ke atas juga boleh sebetulnya. Nah, sehingga kita punya perpotongan di titik Q. Nah, kalau kita hubungkan P dengan Q, akan ada perpotongan di R. Berarti nanti si sudut yang terbentuk PRB ini sudutnya 90 derajat. Gitu. Berarti garis tegak lurusnya yang kita bentuk dari titik P dan akan tegak lurus dengan garis L itu adalah garis PQ. Gitu. Jadi garis PQ ini akan tegak lurus dengan garis L. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nih. Lihat yang gambar A. L dengan M. Dia punya sudut siku-siku di sini. Berarti dia saling, kalau punya sudut siku-siku, garis L dan M ini saling tegak lurus. Oke, berarti di sini dia saling tegak lurus. Terus, gambar B lihat. P ini sebuah apa, P? Namanya apa ya, P itu ya? Apa nih? P itu adalah bidang. Jadi kalau misal kita punya gambar yang begini, ini adalah sebuah bidang. Berarti kalau R, apa R? R juga sebuah bidang juga kan ya? Nah, terus kita lihat yang di gambar B, garis L ini dengan bidang P bagaimana? Dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti garis L itu tegak lurus dengan bidang P. Gitu ya. Garis C bagaimana garis C? Gambar C. Pada gambar C, siapa yang saling tegak lurus? Bidang P dengan bidang R. Gitu ya. Jadi kalau ini garis dengan bidang, kalau ini bidang dengan bidang. Dia saling tegak lurus. Jadi tegak lurus itu bisa antara garis dengan garis, atau garis dengan bidang, atau bidang dengan bidang. Tapi kita harus pastikan bahwa ketika bidang dengan bidang, kita ambil garis di bidang yang satu, terus kita ambil garis di bidang yang lain, dia berpotongan saling tegak lurus. Maka kedua bidang itu dikatakan juga tegak lurus. Simbol tegak lurus begini ya. Oke. Simbol garis biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Simbol bidang disimbolkan dengan huruf kapital. Gitu. Nah, sekarang kita ke sejajar. Sejajar nih, definisinya kita lihat. Garis L dan garis T. L dengan T. Bagaimana garis L dengan T? Saling apa? L dengan T. Berpotongan. Berpotongannya bagaimana? Siku. Tegak lurus. Kan ada sikunya di sini ya. L dengan T saling tegak lurus. Kalau M dengan T? Tegak lurus juga. Apakah garis L dan M akan berpotongan pada satu titik? Tidak. Tidak. Kenapa?
Karena dia punya dua titik yang sama ya, sejajar. Kita udah bisa tuh. Berarti sejajar itu kalau misal kita definisikan apa? Dua garis Tidak ketemu. yang tidak akan pernah saling berpotongan. Kalau misal kita lihat tangga gitu ya, itu tangga nggak akan mungkin tangga yang taraje ya, bukan tangga yang kayak zaman modern sekarang. Taraje zaman dulu. Taraje zaman dulu kan itu kalau misal kita perpanjang tarajenya, dia saling sejajar. Hingga garis L dan M ini kita sebut sebagai garis yang saling sejajar. Oke. Garis L dan M adalah garis yang saling sejajar. Sejajar itu simbolnya kalau tadi kan kayak tambah tapi nggak jadi ya. Kalau sejajar ini kayak tangga gitu. Nah, kita lihat sekarang postulat sejajar. Kalau kita punya titik P di sini, terus ada sebuah garis M di sini. Keduanya ada di dalam bidang R. Gitu. Akan ada berapa garis yang bisa kita bentuk dari P yang nantinya sejajar dengan garis M. Kita kan bisa bentuk banyak ya dari P ini ya. Banyak garis ya. Iya nggak? Misal ada garis yang ke sini. Kok saya bikin garis begitu? Misal garisnya ke sini, ada garis ke sini tapi melalui P semuanya. Ada juga garis yang ke sana gitu. Tetapi garis P yang melalui P yang sejajar dengan M ini akan ada berapa garis? Hanya ada satu. Gitu. Jadi ada postulat di dalam sejajar ini. Kalau kita punya sebuah titik dan sebuah garis, maka akan hanya ada satu saja garis yang melalui titik P ini yang nantinya sejajar dengan garis M. Gitu. Nggak akan ada lagi garis yang lain. Jadi yang sejajar itu cuma satu. Gitu. Kayak orang pacaran kan harus sejajar ya. Kalau nggak sejajar, nantinya dia bentrok mulu, ketemu mulu. Gitu. Gitu ya. Nah, ini konsepnya garis sejajar. Kita lihat nih, ada garis transversal. Apa itu garis transversal? Kita lihat R dan S. Keduanya dipotong oleh garis T ya. Iya nggak? Ada garis R, ada garis S. Keduanya dipotong oleh garis yang sama. Siapa? Garis T namanya. Nah, garis T ini disebut sebagai garis transversal. Gitu. Sekarang kita lihat, apakah garis T memotong garis R dan S pada dua titik yang berbeda? Iya ya, di sini dan di situ. Berarti garis T ini adalah garis transversal. Jadi kalau begitu, garis transversal adalah garis yang memotong dua garis yang berbeda pada dua titik yang berbeda pula. Gitu. Sudut manakah yang berada di antara garis R dan S? Berada di antara R dan S. Siapa saja itu? Sudut 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Ini sudut yang ada di antara. Nama sudut itu disebutnya sebagai sudut interior. Gitu. Jadi ya, kalau begitu yang di luar daerah sini, di luar daerah antara R dan S siapa saja? Ini ya, 1, 2, 7, dan 8. Itu disebutnya sebagai sudut eksterior. Nah, itu tentang garis transversal. Jadi kalau misal kita punya garis transversal,
maka akibatnya kita akan memiliki sudut interior dan sudut eksterior. Oke. Kita lanjut di sini. Postulat kekongruenan sudut sehadap. Pernah dengar sudut sehadap gimana besarannya? Jadi namanya postulat kemarin nggak bisa dibantah lagi ya, itu sudah kesepakatan. Jadi sudut sehadap itu memiliki besaran sudut yang sama. Nah, tapi yang manakah sudut sehadap? Misal nih, kita punya garis L dan M. L dan M ini saling sejajar. Terus L dan M ini dipotong oleh sebuah garis yang sama pada titik yang berbeda. Garis ini disebutnya sebagai garis transversal tadi ya. Nah, terus garis transversal ini akan menghasilkan beberapa sudut. Kita lihat. Ini ada sudut 2. Dia menghadap ke arah pojok kanan atas. Nah, sudut 2 ngadapnya ke sini ya. Ada tidak yang ngadap ke arah yang sama? Ada ya? 6. Itu sudut 6. Jadi sudut sehadap itu siapa aja? Sudut 2 dan sudut 6. Berarti besarnya bagaimana? M sudut 2 itu akan sama dengan M sudut 6. Kok salah? M sudut 6. Gitu. Terus ada lagi tidak yang sudut sehadap? Menghadap yang sama? 1 dan 5. Dengan 5. Ini hadap ke sana ya. Jadi sudut sehadap itu selain yang 2 dan 6, 1 dan 5. Ada lagi tidak? Kalau 8 sama siapa sudut hadapnya? 4. 8 dengan 4. Gitu. Sudut 8 dan sudut 4. Kalau 3 dengan 7. 3 dengan 7. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan sudut yang saling bertolak belakang. Manakah sudut yang saling bertolak belakang? 1, 2. 1 dengan 2. Bertolak belakang. 1 dan 4. 1 dengan 4. Saling bertolak belakang. Gitu ya. 1 dengan 4. Kan bertolak belakang namanya juga. Bertolak belakang tuh apa ya? Saling membelakangi gitu. Nah, besarannya bagaimana kalau yang saling bertolak belakang? Besarannya Sama. sama gitu. Kenapa bisa sama? Karena apa belakang-belakang, Bu? Belakang-belakang. Enggak. Gini ya. Ini misal sudut 2 itu X. Gitu. Sudut 2 dengan sudut 4 itu kan saling berpelurus ya. Iya enggak? Ya. Kita tahu bahwa sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya adalah 180. Jadi kalau sudut 2 itu besarannya X, sudut 4 itu besarannya mesti 180 dikurangi sudut 2. Terus sudut 1, ini nih, sudut 1 ini berpelurus juga sama sudut 2. Ya enggak? Berarti kalau begitu besaran sudut 1 adalah 180 dikurangi X juga. Makanya kenapa dikatakan bahwa sudut bertolak belakang itu besarannya adalah sama. Gitu ya. Karena bukan karena belakang-belakang, bukan. Tapi karena besaran karena tadi dia saling berpelurus dengan 2, yang satu lagi dia saling berpelurus terus dengan 2 juga
dia berpelurus dengan dua sudut yang sama, dengan satu sudut yang sama. Yang satu dengan 2, 4 juga berlurus dengan 2. Jadi besarannya mesti sama. Nah, sekarang sudut berseberangan dalam. Oh, bertolak belakang mana lagi? Banyak ya? 2 dengan 3, 5 dengan 8, 8, 6 dengan 7. 7. Nah, sekarang berseberangan luar. Siapa itu berseberangan luar? Dalam dulu, Bu. Oh iya, dalam dulu ya. Berseberangan dalam, siapa saja? Kalau 4, ini kan di sini. Kita nyebrang dari 4 ke sini kan. Berarti siapa sudutnya? 5, 5 gitu. Kalau 3, kita nyebrang dari sini ke arah yang berlawanan. Berarti 3 dengan 6. 6. Jadi berseberangan dalam itu adalah 1, 4 dengan 5. Yang kedua 3 dengan 6. 6. Ini 4 dan sudut 5, sudut 3 dan sudut 6. Kalau berseberangan luar yang mana? 1, Tadi deh. Kalau 1 dengan 8, kalau 2 dengan 7. 7. Jadi yang di dalamnya ada interior, ada eksterior. Yang berseberangan luar itu tadi 1 dan 8, sudut 2 dan sudut 7. Terus sepihak dalam. Sekarang sepihak tapi di dalam. Sepihak itu berarti satu sisi ya, satu sisi yang sama. Tapi di bagian dalam, di interior. Ini kan sudut interior siapa aja? 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dalam satu sisi yang sama siapa? 3 dan 5. Ya enggak? Pasangan sepihak dalam. Satu lagi 4 dan 6. Kalau yang sepihak luar 1 dan 7. Satu lagi 2 dan 8. Gitu. Sudut sepihak dalam itu dengan sudut sepihak luar termasuk ke dalam sudut yang suplementer. Kenapa? Suplementer itu apa sih kemarin? Kalau dijumlahkan sama dengan 180. Jadi kalau kita menjumlahkan sudut 3 dengan sudut yang sepihak dalam tadi berapa? 5, itu hasilnya adalah 180. Kenapa? 3 dengan 1 dia berpelurus. Jadi kalau ini X, berarti yang 3 itu 180 dikurangi X. Gitu ya. Terus, kalau ini 180 dikurangi X, berarti nanti misalkan di sini ada sudut Y besarannya, berarti ini 180 dikurangi Y. Kalau kita jumlahkan 3 dengan 5, yang satu 180 dikurangi X, yang satu lagi 180 dikurangi Y. Kalau kita jumlahkan, kok jadi gini ya? Jumlah 3 dan 5 itu adalah 180 tambah 180 berapa? 360 dikurangi X dikurangi Y. Gitu. Terus kalau misalkan si X dan Y-nya kita pindah ruas, jumlahnya adalah, kok jadi 360 ya? Apa saya salah? Bentar. Oh iya.
Dan dari situ berangkatnya. Kita berangkatnya dari sini aja. Dari sudut yang sehadap aja. 3 sama dengan 7. Ya nggak? Ya. Sudut 3 sama dengan sudut 7. Berarti kalau misal ini X, sudut 7 itu X juga kan? Nah, Ya. sudut 5 itu dengan sudut 7 saling berpelurus. Berarti sudut 5 itu besarannya adalah 180 dikurangi X. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan sudut 3 dengan sudut 5, ini kan X, ditambah dengan 180 dikurangi X, hasilnya adalah 180. Betul atau tidak? Sudut 3-nya kan X, ditambah dengan sudut 5-nya 180 dikurangi X. Ini kalau dijumlahkan, X dikurangi X kan 0 ya, tinggal 180. Jadi kenapa kemudian sudut sepihak dalam itu jumlahnya adalah 180. Begitupun dengan sudut sepihak luar. Siapa sudut sepihak luar? Ada sudut 1 dan sudut 7. Sudut 1 dengan sudut 7 itu tetap ya. Sudut 1 dengan sudut 7 itu kalau misal kita jumlahkan hasilnya adalah 180 juga. Gitu. Kenapa? Kita berangkat dari sudut sehadap lagi. Tadi kan ini X ya. Berarti di sini si sudut 1 dia berpelurus kan dengan sudut 3 tadi, sudut ini 180 dikurangi X. Gitu. Dia malah hilang. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti ini X ditambah 180 dikurangi X, jadinya 180. Gitu. Sekarang lihat dulu yang ini ya. Sebentar Ibu mau ini dulu. Ada. Sudah dapat hasilnya berapa? Sudut 2? Sudut 2 dengan sudut 1 bagaimana saling berpelurus ya? Berarti besar sudut 2 180 kurangi dengan 117. Sudut 3 dengan sudut 2 saling bertolak belakang, atau sudut 3 dengan sudut 1 sama saling berpelurus juga. Berarti sudut 3 180 kurangi 117 juga. Sudut 4 dengan sudut 1 dia saling bertolak belakang. Berarti sudut 4 adalah 117. Sudut 5 dengan sudut 1 saling sehadap. Ya enggak? Berarti sudut 5 sama dengan 117. Ini sehadap ya. Kalau dengan sudut 4 tadi dia bertolak belakang. Dengan siapa? Sudut 1. Karena yang dihadapinya yang diketahuinya sudut 1. Kalau yang 6 kemana ngambilnya? Ke 5 aja ya. 6 dengan 5 dia saling berpelurus. 5 itu 117, berarti dia saling berpelurus dengan 6. Berarti yang 6 180 kurangi 117. 7
dia bertolak belakang dengan sudut 6. Ya enggak? Berarti dia sama aja dengan sudut 6. Berapa? 180 kurangi 117. 8. Berapa sudut 8? Dia bertolak belakang dengan sudut 5 ya. Sudut 5 tadi 117. Berarti karena dia bertolak belakang dengan sudut 5, sudut 8 ini sama aja dengan sudut 5. Bertolak belakang dengan sudut 5. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Masih jelas. Sekarang kita mulai XXX gitu. Sudut ini TV garis TV dengan garis WY dia saling sejajar. RS-nya memotong TV dengan WY. Berarti RS ini garis transversal. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah sudut ROV. Ini ya. Nah, sudut ini besarannya adalah nih. X ditambah 4, X dikurangi 3. Satu lagi WXS yang ini. Ini besarannya adalah X kuadrat dikurangi 3. Nah, sekarang yang ditanyakan itu berapakah nilai X? Nah, gimana tuh caranya? Kita lihat nih. Sudut ini yang Ibu tandai merah bulat ini bertolak belakang dengan sudut yang di sini ya. Berarti besarannya sama. Sudut ini menghadap ke sana, sudut ini juga menghadap ke sana. Berarti dia sudut sehadap. Tadi besaran sudut ini berapa? Yang merah ini besarannya adalah X ditambah 4 terus X dikurang 3. Gitu ya. Artinya apa? Si sudut X ditambah 4 dengan X dikurang 3 itu sama aja dengan X kuadrat dikurangi 3. Betul? Karena dia sehadap. Sudut yang bulat ini besarnya X ditambah 4, X dikurangi 3, sehadap dengan sudut yang X kuadrat dikurangi 3 ini. Gitu. Kalau misal ini kita distribusikan, diuraikan, ini kan menjadi apa tuh? X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4X kurangi 12. Yang ini jadinya X kuadrat dikurangi 3. Betul ya? Ini kurang 3X tambah 4X. 4 kali negatif 3 itu negatif 12. Ini X kuadrat. Di sini juga X kuadrat. Berarti nanti saling mengurangi X kuadratnya jadi nggak ada ya. 3X dengan 4X. Ini negatif, ini positif. Ini tinggal X. Ini kurang 12, berarti yang di sini kurang 3. Berarti X-nya adalah 12-nya jadi positif, 3-nya tetap di negatif. Berarti X-nya adalah 9. 9-nya kok kayak G? 9 ya ini maksudnya ya. Jadi nilai X-nya adalah 9. Gitu. Paham? Lihat sudutnya ada di mana, terus lihat hubungan dengan yang diketahui. Kalau misal nggak bisa ngelihat langsung, coba cari dulu yang dekat-dekat, barangkali ada yang bisa disamakan gitu ya. Kayak misal ini bertolak belakang dengan ini. Kenapa kita ngambil yang ini? Biar nanti kita bisa menyamakan. Menyamakan itu dalam artian berarti kita mencari sudut-sudut yang nantinya akan sama. Kalau nggak bertolak belakang, berarti sudut yang sama itu adalah yang sehadap. Begitu. Lanjut, masih yang sama nih. Dikit lagi, berapa slide lagi ya? Sudut 3 ini diketahui, Ibu tandain ya.
ini diketahui. Sudut 5 diketahui juga. Sudut 6 diketahui juga. Tentukan nilai X dan Y. Kalau misal kita jumlahkan sudut 3 dengan sudut 5, berapa hasilnya? Sudut apa tuh 3 dan 5? Sepihak dalam. Ya enggak? Jumlahnya adalah 180. derajat. Sudut 3 itu 4X ditambah Y. Ini sudut 3. Sudut 5 itu 6X ditambah 5Y. Ini jumlahnya 180. Bisa sampai sini? Ini sepihak dalam. Sekarang kita lihat lagi hubungan yang lain. Apa ya? Ini aja ya, 5 dengan 6 ya. 5 dengan 6 saling apa dia? Berpelurus ya. Berpelurus itu bagaimana? Kalau dijumlahkan, dia juga 180. Artinya, sudut 5, 6X ditambah 5Y. Dengan sudut 6, satu lagi sudut 6 itu berapa? 5X dikurangi 2Y. Ini sama aja dengan 180. Gitu. Nah, sekarang kita punya dua persamaan. Ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Gitu. Ibu tulis di sini persamaan 1 dan 2-nya. Yang ini 4X ditambah Y ditambah 6X ditambah 5Y sama dengan 180. Yang ini 6X ditambah 5Y ditambah 5X dikurang 2Y sama dengan 180. Kalau ibu kurangi, ini kan tinggal, ini dengan ini habis ya. Kan saling mengurangi ke situ. 4X ditambah Y dikurangi dengan 5X dikurangi 2Y. Ininya jadi 0. Ya enggak? Sehingga dari sini kita punya 4X ditambah Y itu sama aja dengan 5X dikurangi 2Y. Gitu. Nah, tapi kita belum dapat nilai X dan Y-nya. Gitu. Bagaimana cara mencari nilai X dan Y-nya? Kalau misal sudutnya seperti ini. Kita lihat nih, kita lanjutin dulu yang ini. Berarti ini, kalau misal kita pindah ruas, S-nya ke sebelah kiri jadi X, Y-nya ke sebelah kanan, ini jadi 3Y. X itu 5X kurangi 4 jadi X, terus Y ditambah 2Y jadi 3Y. Nilai X itu akan sama dengan 3Y. Gitu. Nah, sekarang lihat sudut 3 dengan sudut 6 lagi. Sudut 3 itu berapa? 4X ditambah Y. Sudut 6, 5X dikurangi 2Y. Padahal sudut 3 dengan sudut 6 itu sudut yang saling berseberangan dalam. Sudut 3 dan 6 ini berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Nah, kalau dia sudut yang saling berseberangan dalam, artinya apa? Besaran sudut 3 dengan 6 itu sama. Berarti 4X ditambah Y sama dengan 5X dikurangi 2Y. Ini balik lagi ke yang tadi ya? Apa? Tapi kita punya hubungan ini.
Kalau X-nya kita ganti jadi 3Y, apa yang terjadi? Bentar, saya salah soal atau apa ya? Dikit dulu. Kita lihat ke soal aslinya. Kalian udah dapat buku ini belum? Udah ya? Udah pada download kan? Insya Allah. Insya Allah. Yang insya Allah tuh. Kalau insya Allah berarti belum download. Nggak kebuka, Bu. Hah? Nggak kebuka di filenya? Atau saya ini salah nge-share? Nanti Ibu ini lagi. Ah, ini nih. 3, 5, 6. 3, 5, 6. Ini soal aslinya di sini. Kita lihat. Ah, ini kan udah dapat ya kita ini. 4X itu dengan ini. Terus, oh iya ya. Kalian bisa lihat dari sini. Nih. Ini karena sudut 3 dan 6. Terus yang ini karena dia sudut 5, yang 4X itu 3 dan 5. Gitu. Ini sudut 3 dan 5 dia dalam sepihak. Ini sudut 3 dan 6 dia berseberangan dalam. Gitu. Kalau misalkan ini dikurangi, nah ini disederhanakan, jadinya ini. Kalau ini kita sederhanakan, jadinya ini. Coba, 4 ditambah 6 kan jadi 10X ya. Y ditambah 5 jadi 6Y. Gitu. Sorry. Nah, ini jadinya ada 2 persamaan ini. Ini kan nanti tinggal kita eliminasi substitusi ya. Kalau misal ini jadi X dikurangi ya, X sama dengan 3Y kan bisa ya. Berarti si X yang ini kita ganti jadi 3Y. 10 kali 3Y ditambah 6Y itu akan sama dengan 180. Berarti 30Y ditambah 6Y sama dengan 180. Gitu. Nah. Oh, ini malah ada lagi. Ini aja lah. Nah, kita lihat di sini. Berarti kita dapat 30 tambah 6 itu 36, Y sama dengan 180. Berarti Y-nya adalah 180 dibagi 36 berapa? 5 ya? 5 kali 3, 150 tambah 30. Iya, dapat 5. Berarti X-nya adalah 3 kali 5. 15. Berarti nilai X-nya 15. Nilai Y-nya adalah 5. Berarti kalau misal kita cari sudut 3, 4 kali 15 ditambah 5 Y-nya. 40 ditambah 5 itu sama dengan 20, 60 ditambah 5, 65 derajat. Sudut 3 berapa berarti? 6 kali 15 ditambah 5 kali 5 ya Y-nya. 60 ditambah 30, 90 ditambah 25, 115. Yang ini ya tinggal sama 15 ditambah dikurangi 2 kali 5. Nah, segitu. Itu. Jadi Ibu ngambil materi yang tadi yang di sini sebetulnya dari buku yang Ibu sudah sharekan ke kalian. Gitu. Nah, selesai kuliah kita hari ini.
Ada pertanyaan tidak sampai sini? Cukup. Kalau tidak ada, berarti nanti Ibu stop share dulu. Ini hadir semua ya, Ibu checklist semua nanti. Minta maaf, LMS-nya belum, ternyata settingannya salah. Absennya nanti Ibu checklist-checklistin sendiri. Yang jelas ini semua sudah hadir di sini. Nanti Ibu izin ke kalian, rekaman ini Ibu mau upload di YouTube Ibu. Jadi kalian nanti, yang kemarin Ibu take down karena ternyata si share screen-nya nggak masuk ke streaming-nya. Ibu salah nge-publish share screen-nya nggak Ibu publish gitu. Jadi nggak kelihatan share screen-nya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Cukup. Cukup? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih ya.